Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, khususnya teman-temanku kelas 3, bagaimana kabarnya? Semoga kita tetap sehat ya, sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran di masa pandemi ini. Alhamdulillah teman-teman, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 4, pembelajaran 1. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, baiknya mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah teman-teman, di subtema 4 kali ini pada pembelajaran 1 kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan, mozaik, dan pembagian. Bisa kita mulai ya? Yang semangat teman-teman. Salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak. Perkembangbiakan adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru yang sifatnya sama atau menyerupai induknya. Tujuan perkembangbiakan untuk menghasilkan keturunan sehingga dapat melestarikan jenisnya. Nah, sesuai ciri-ciri makhluk hidup, salah satunya adalah berkembang biak. Sama seperti manusia dan hewan, tumbuhan juga bisa berkembang biak. Nah, kemarin kita sudah mengetahui cara perkembangbiakan dan daur hidup hewan pada pembelajaran sebelumnya. Nah, sekarang mari kita belajar bersama tentang pertumbuhan tanaman. Tanaman sama dengan makhluk hidup lainnya yang mengalami pertumbuhan. Tanaman pun memiliki daur hidup dan cara yang berbeda dalam perkembangbiakan. Ada tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara alami, ada juga tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara buatan. Perkembangbiakan secara alami merupakan perkembangbiakan tanpa bantuan manusia. Jadi perkembangbiakannya ini dilakukan atau tanpa bantuan manusia ya. Jadi perkembangan ini secara alami. Dalam artian terjadi secara sendirinya, terjadi secara otomatis. Perkembangbiakan secara alami antara lain dengan cara spora, tunas, umbi, geragi, akar tinggal, dan biji. Nah, hari ini kita akan membahas bersama tentang perkembangbiakan alami dengan biji. Contoh tumbuhan yang berkembang biak alami dengan biji adalah pohon, mangga, jeruk, dan semangka. Nah, tanaman yang berkembang biak dengan tunas contohnya pohon pisang, bambu, dan cocor bebek. Selanjutnya yang kedua adalah perkembangbiakan secara buatan. Perkembangbiakan secara buatan merupakan perkembangbiakan dengan bantuan manusia untuk memperoleh jenis tumbuhan baru. Jadi kalau perkembangbiakan secara alami adalah tanpa bantuan manusia. Dan perkembangan secara buatan itu adalah perkembangbiakan dengan bantuan manusia. Itu bedanya ya teman-teman, perkembangbiakan alami dan perkembangbiakan buatan. Tumbuhan baru tersebut diharapkan memberikan hasil yang lebih baik. Nah, perkembangbiakan secara vegetatif buatan antara lain mencangkok, okulasi, stek, dan merunduk. Nah, hari ini Ustazah akan jelaskan apa yang disebut dengan mencangkok. Cangkok adalah cara perkembangbiakan pada tumbuhan dengan menanam batang atau dahan yang diusahakan berakar. Jadi batang atau dahan tersebut harus
memiliki akar terlebih dahulu sebelum dipotong dan ditanam di tempat lain. Tidak semua tumbuhan bisa dicangkok. Tumbuhan yang bisa dicangkok adalah tumbuhan dikotil atau berbiji dua dan tumbuhan berbiji terbuka. Selain cara berkembang biak yang berbeda-beda, tumbuhan juga memiliki bentuk dan warna daun yang berbeda-beda. Contohnya, kalian bisa mengamati daun jeruk dengan daun mangga atau daun mangga dengan daun pisang. Teman-teman bisa memperhatikan tumbuhan atau tanaman yang berada di sekelilingnya, kemudian mengamati, dan akhirnya teman-teman setelah melakukan pengamatan, teman-teman bisa menemukan perbedaannya. Nah, daun-daun tumbuhan tersebut jika sudah kering ataupun belum kering bisa jatuh ke tanah atau gugur ke tanah. Nah, daun kering tersebut dapat digunakan sebagai hiasan. Menghias gambar dengan tempelan daun kering disebut kerajinan mozaik. Nah, mozaik adalah gambar atau lukisan yang dibuat menggunakan material atau bahan dari kepingan-kepingan yang sengaja dibuat dan ditempel di media datar dengan lem. Nah, kepingan tersebut bisa berasal dari berbagai bahan, contohnya pecahan keramik, potongan kaca, potongan kertas, potongan daun, dan potongan kayu. Mozaik yang memakai potongan kayu sebagai bahan lukisannya disebut intarsia. Nah, alat yang digunakan untuk membuat mozaik antara lain kertas, pensil, dan lem. Pensil digunakan untuk menggambar pola. Jadi sebelum kalian menempelkan biji-bijian tersebut atau daun-daun kering atau bahan-bahan yang digunakan untuk mozaik, kalian perlu membuat pola terlebih dahulu. Bisa pola tumbuhan, pola hewan, dan pola benda-benda yang lainnya. Nah, kertas ini digunakan untuk menggambar pola, sedangkan lemnya digunakan untuk menempelkan bahan-bahan yang digunakan. Nah, jika teman-teman pengen tahu bagaimana sih bentuk mozaik? Nah, teman-teman bisa memperhatikan contoh gambar mozaik seperti berikut ini. Ustadzah ulangi ya, mozaik adalah merupakan gambar atau lukisan yang dibuat menggunakan material atau bahan dari kepingan-kepingan yang sengaja dibuat dan ditempel di media datar dengan lem. Nah, kepingan tersebut bisa berasal dari bahan seperti keramik, potongan kaca, potongan kertas, daun kering, potongan kayu, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman bisa mempraktekannya di rumah dan jangan lupa untuk membuat pola terlebih dahulu. Biji merupakan salah satu bagian tumbuhan. Biji tanaman berbeda-beda bentuk dan warnanya. Biji-bijian yang sangat indah dapat dimanfaatkan untuk membuat karya kerajinan mozaik, misalnya biji kacang tanah, biji kacang hijau, dan biji yang lainnya. Berbagai jenis daun dan biji adalah ciptaan Tuhan yang harus kita syukuri. Teman-teman masih ingat bukan? Bersyukur merupakan pengamalan Pancasila yang pertama. Nah, salah satu contoh kerajinan mozaik tadi sudah kalian saksikan bukan contoh-contoh kerajinan mozaik? Nah, sekarang Udin dan kawan-kawan akan membuat mozaik menggunakan biji-bijian. Pak Guru memiliki 10 biji kacang merah yang akan dibagikan kepada 2 kelompok dengan jumlah sama banyak. Berapa banyak biji kacang merah yang diterima setiap kelompok? Nah, teman-teman, kemarin kita sudah belajar tentang penjumlahan dan perkalian. Yang mana perkalian adalah penjumlahan berulang. Nah, sekarang kita akan belajar tentang pembagian, yang mana pembagian adalah kebalikan dari perkalian. Kalau perkalian penjumlahan berulang,
Kalau kalau pembagian adalah pengurangan berulang. Nah, tadi ada contoh soal ya yang berada di buku paket halaman 149. Kalian bisa membacanya dan membukanya ya. Nah, Udin dan kawan-kawan akan membuat mozaik menggunakan biji-bijian. Pak Guru memiliki 10 biji kacang merah yang akan dibagikan kepada 2 kelompok dengan jumlah sama banyak. Berapa banyak biji kacang merah yang diterima setiap kelompok? Yuk kita hitung bersama-sama. Nah, teman-teman, untuk soal yang sudah Ustazah bacakan tadi, bentuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. 10 dibagi 2. Nah, 10 dibagi 2 ini cara penyelesaiannya adalah dengan cara pengurangan berulang. Nah, mari kita hitung pengurangan berulang pada bilangan berikut ini. 10 dibagi 2 sama dengan berapa? Nah, kita kurangi sampai kita menemukan atau sampai hasilnya 0 dengan cara sebagai berikut ini. 10 dikurangi 2 sama dengan 8. Kenapa kita kurangi 2? Iya, karena ini adalah pembaginya bilangan 2. Kemudian 8 dikurangi 2 sama dengan 6. 6 dikurangi 2 sama dengan 4. Masih belum 0. Kemudian 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Dan 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Nah, kita sudah menemukan hasilnya sampai 0. Kemudian 10 dibagi 2 sama dengan berapa? Kita hitung pengurangan 2-nya. Angka 2-nya sampai berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 10 dibagi 2 sama dengan 5. Karena pengurangan tadi terjadi sebanyak 5 kali. Nah, itu tadi kalau bilangannya kecil ya. Nah, bagaimana kalau bilangannya agak besar sedikit? Kita bisa menggunakan dengan cara porogapit. Contohnya seperti ini. 52 dibagi 2 sama dengan berapa? Lah, kita bisa pakai cara porogapit. Contohnya seperti ini. 5 dibagi 2 sama dengan berapa? Nah, kita cari perkalian 2 yang hasilnya mendekati 5. 2 kali 1 sama dengan 1. 2 kali 2 sama dengan 4. 2 kali 3 sama dengan 6. Nah, perlu teman-teman ingat bahwa pembagian adalah kebalikan dari perkalian. Begitupun juga perkalian adalah kebalikan dari pembagian. Jadi kuncinya teman-teman harus hafal dengan perkalian 1 sampai dengan 10. Jadi 5 dibagi 2 sama dengan berapa? Bilangan yang mendekati sama dengan 2. Kita bagi dulu ya. 5 dibagi 2 sama dengan 2. 2 kali 2 sama dengan berapa? Sama dengan 4. Kita kurangi. 5 dikurangi 4 sama dengan 1. 1 dibagi 2 tidak bisa karena bilangan yang akan dibagi lebih kecil daripada bilangan pembagi. Jadi 2-nya ini turun. Kita turunkan. 12. Nah, 12 dibagi 2 sama dengan berapa? Dilihat perkaliannya terlebih dahulu. Perkalian 2 yang hasilnya 12 adalah 2 dikali berapa? Iya, 2 dikali 6. Nah, 6 kali 2 sama dengan 12. 12 kurangi 12 adalah 0. Begitupun dengan penghitungan dengan cara porogapit, hasilnya harus 0 ya. Nah, jadi 52 dibagi 2 sama dengan 26. Gimana teman-teman? Mudah bukan? Oke, Ustazah kasih contoh lagi ya. Nah, ini Ustazah punya contoh soal lagi. 126 dibagi 6. Caranya perhatikan ya.
1 dibagi 6 tidak bisa. Kenapa? Karena 1 lebih kecil daripada 6. Maka kita harus mengikutkan angka yang di belakangnya, yaitu 2. Menjadi bilangan 12. 12 dibagi 6 sama dengan 2. 2 kali 6 sama dengan 12. Dikurangi 12 hasilnya 0. Nggak perlu kita tulis ya, karena belum sampai di akhir. Meskipun 0 ini nggak perlu kita tulis, langsung 6-nya ini turun. Nah, 6 dibagi 6 sama dengan 1. 1 dikali 6 sama dengan 6. Nah teman-teman, itu tadi pembelajaran hari ini, yaitu tentang perkembangbiakan tumbuhan atau tanaman, mosaik, dan pembagian. Untuk pembagiannya mudah bukan? Kuncinya teman-teman harus hafal dengan perkalian. Nah, sampai di sini dulu teman-teman pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang dijelaskan Ustadzah atau penjelasan dari Ustadzah tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih teman-teman dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.